Dalam hadis Nabi berkata, tuqatilul yahuda, kita akan berperang melawan Yahudi, dan itu merupakan salah satu tanda kiamat yang didatangkan oleh Allah Ta'ala. Di mana itu terjadi? Orang Israel merupakan komunitas Yahudi yang hadir di tempat tersebut, di tanah Palestina, dengan tanah yang dianggap oleh mereka dalam mitos kehidupan mereka itu merupakan ardul mi'ad, tanah yang dijanjikan. Di awal pertemuan kita pada siang yang berbahagia ini, kami tertarik untuk membahas menyangkut dengan bagaimana konsep, bagaimana cara, bagaimana langkah seorang muslim yang mengingat dan membayangkan, mengetahui saudaranya sedang ditimpa dengan musibah. Sebelum kita berbicara tentang hal tersebut, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 120, di mana Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ketahuilah engkau, tidak akan ridha orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan tentram, mereka yang di luar Islam tidak akan damai hidupnya, hatta tattabi'a millatahum, sehingga baru mereka tenang, baru mereka damai. Satu, dua, berpuluh-puluhan di antara umat Islam ini meninggalkan kiblatnya untuk masuk menyembah Tuhan yang sama dengan mereka. Ini merupakan sebuah konsekuensi yang telah diutarakan dalam firman-Nya melalui Nabi Muhammad yang kemudian disampaikan kepada kita. Apa pesan penting yang bisa kita petik hamba Allah? Sampai akhir zaman, sampai kiamat tiba, orang-orang yang di luar Islam itu akan mencari cara, orang-orang yang di luar Islam itu akan mencari bagaimana caranya. Semoga orang-orang Islam ini terisolir, semoga orang-orang Muslim ini terpojokkan, semoga orang-orang Islam ini tidak jarang dan kerap didiskriminasi, disudutkan dalam kehidupan. Dan itulah yang kita rasakan sampai detik yang mulia ini, hamba Allah. Rasul juga berpesan dalam sebuah hadisnya, yushiku an tada'a alaikumul umam kamal tada'al akalatu ala qas'atiha. Akan hampir datang dan tiba suatu waktu kepada umatku, kata Rasul, mereka akan diperebutkan seperti makanan di atas meja hidangan. Centang perenang tidak bermakna. Salah seorang sahabat bertanya, amin killatin nahnu yawma idzin ya Rasul, apakah kami pada waktu itu sedikit? Apakah jumlah kami tidak notaben? Apakah jumlah kami adalah orang-orang yang minoritas? Apa dijawab oleh Rasul? La, bal antum kathir. Engkau pada waktu itu mendominasi, namun ka ghutha'is sayil, seperti buih di lautan centang perenang. Kenapa itu bisa terjadi ya Rasulullah? Tanya sahabatnya. Umat manusia pada akhir zaman tersebut, pada waktu yang saya ceritakan tersebut, mereka berKTP-kan Islam, tetapi mereka diserbu oleh penyakit wahan, sehingga membuat musuhnya tidak takut dan tidak gentar untuk mendiskriminasi, untuk menyudutkan, untuk membombardir, untuk melakukan hal-hal semena-mena dalam kehidupan mereka. Kenapa? Ditimpa dengan penyakit wahan. Wamal wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia sehingga takut yang namanya kematian. Itu yang kita rasakan hari ini, hamba Allah. Saat ada saudara-saudara kita yang meminta dengan derayan air mata mengalir darah mereka, hidup dalam dentuman senjata, setiap hari merasakan bagaimana periknya serangan Israel,
orang-orang di Palestina yang beriman sama dengan kita, tapi ada orang-orang di antara kita yang berkalimat syahadat sama dengan mereka, mengucapkan kalimat takbir sama, Allahu Akbar, menyembah Tuhan yang sama. Saat ada orang yang bersuara, mari kita tadahkan tangan, berdoa kepada saudara kita yang ditimpakan dengan musibah. Apa mereka sampaikan? Kita hidup di Indonesia, tidak ada nyangkut paut dengan mereka yang di sana. Lantas bagaimana konsep Islam menyikapi hal tersebut? Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10, di mana Allah berpesan, innamal mu'minuna ikhwah. Diawali kalimat tersebut dengan kalimat innama. Apa maknanya? Adatul lil hasri. Apa maksudnya Ustadz? Menspesifikasikan bunyi ayat yang disampaikan oleh Allah. Artinya apa? Khusus orang-orang mukmin itu dengan mukmin yang lainnya ikhwatun, bersaudara. Tidak mengenal bangsa apa, tidak mengenal suku apa, tidak mengenal warna kulit, tidak mengenal ras, tidak mengenal kemuliaan nasabnya. Namun kalau berbicara tentang iman, mereka mengucapkan syahadat yang sama dengan kita. Maka beban moral yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya, ikhwatun, saudara kita semua. Ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, al-jami'u ikhwatun, semuanya kita, orang-orang yang berKTP-kan Islam, yang ada di Aceh, yang ada di Indonesia, di seluruh penjuru dunia manapun, kalau mereka mengucapkan syahadat yang sama dengan kita, ikhwatun, semuanya merupakan saudara kita. Hari ini hamba Allah, di antara kita banyak yang diserbu dengan penyakit wahad, sehingga mereka memilih diam saat ada saudaranya yang disakitkan. Apa tugas kita? Dari pesan ayat yang disampaikan, mari kita berjibaku bahu-membahu, menadahkan tangan kepada Allah. Ya Rabb, saudara kami yang menangis kelaparan, saudara kami yang menangis dengan darahnya, saudara kami yang di sana berjuang mati-matian, yang mana kita pun punya beban moral untuk mendoakan mereka. Kenapa Ustadz? Bukankah perintah solat itu dalam Al-Quran yang diperingati setiap Isra Mi'raj, ada sebuah bangunan yang diabadikan dalam Al-Quran, yaitu Masjidil Aqsa. Sampai kapanpun kiamat tiba, sejarah menyangkut dengan tanah Palestina itu tidak akan lekang dari kehidupan Islam. Kenapa? Karena Masjidil Aqsa, tempat termulia yang pernah dijadikan sebagai momen, diabadikan dalam Al-Quran, itu terdapat di sana. Kenapa kita mendoakan mereka Ustaz? Karena mereka mempertahankan tempat kita. Rasulullah menghadap kiblat kepada Masjidil Aqsa, Baitul Muqaddis. Tiba-tiba kiblat diarahkan ke Ka'bah, dan Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Beliau singgah kepada tempat yang mulia di muka bumi ini, salah satunya adalah Masjidil Aqsa. Kalau orang yang tidak mengerti agama, orang yang tidak paham terhadap sejarah, menganggap kejadian yang menimpa Palestina sekarang itu hal yang biasa, resiko yang harus diterima oleh mereka, ini merupakan orang-orang yang tidak paham dengan sejarah. Dalam hadis Nabi berkata, tuqatilul yahuda, kita akan berperang melawan Yahudi, dan itu merupakan salah satu tanda kiamat yang didatangkan oleh Allah Ta'ala. Di mana itu terjadi? Orang Israel merupakan komunitas Yahudi yang hadir di tempat tersebut, di tanah Palestina, dengan tanah yang dianggap oleh mereka dalam mitos kehidupan mereka itu merupakan ardul mi'ad, tanah yang dijanjikan. Semua Yahudi berkumpul di sana untuk merebut indahnya tanah Palestina. Para nabi Allah, para nabi-nabi, para anbiya sangat banyak diturunkan, dilahirkan oleh Allah Ta'ala di Palestina. Sangat banyak para ulama yang mencerdaskan anak bangsa, yang namanya disebut-sebutkan sampai hari ini. Mereka semua notabene lahir di tempat tersebut. Seorang ulama madhab yang kita dengar selalu disebutkan,
Imam Asy-Syafi'i asalnya, dasarnya, lahirnya di Askelon, dan ada yang berpendapat di jalur Gaza. Maka hari ini bukan pulang dari tempat ini kita ambil senjata berangkat ke Palestina untuk berperang, tidak. Tapi yang dibutuhkan oleh mereka adalah doa yang ikhlas kita panjatkan. Semoga Allah berikan ketenangan, biarkan mereka meraih syahidnya, tapi Allah muliakan tempat kita, yaitu tempat yang ada masjid termewah dan terindah dalam catatan sejarah. Yang berikutnya, Nabi Muhammad pernah bersabda dalam hadisnya yang kami bacakan dalam tafsir Ibnu Katsir, al-mu'minu lil mu'min, orang mukmin bagi mukmin lainnya, kal bunyan, seperti satu bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dah, akan menguatkan sebahagiannya dengan yang lainnya. Bagaimana contohnya Ustadz? Coba kita perhatikan Masjid Al-Fitrah Qorem ini. Bagaimana jadinya atap tanpa lantai? Bagaimana jadinya atap tanpa dinding, tanpa tiang yang kokoh? Tidak akan berdiri seperti hari ini, indah dengan sejuk dan luar biasa, tanpa salah satu bahagian yang saling menguatkannya. Maka orang mukmin yang bagi mukmin yang lain harus dipakaikan konsep tersebut seperti bangunan. Ada keluarga kita, saudara kita yang merasa kesakitan, tugas kita mendoakan mereka. Bila mampu, berikan kontribusi kepada mereka sebisanya dan semampunya. Siapa tahu di antara doa-doa manusia di seluruh dunia, mungkin saja doa-doa kita yang ada di Masjid Al-Fitrah Qorem ini yang diijabah oleh Allah. Ya Rabb, berikan kemudahan kepada keluarga kami, saudara kami yang sedang memperjuangkan tempat mulia dan akidahnya. Siapa tahu Allah memilih di antara doa-doa kita. Maka selepas dari tempat ini hamba Allah, berkenaan dengan himbauan yang dilayangkan oleh pemerintah dan seluruh elemen, mari kita berjibaku untuk mendoakan keluarga seiman seakidah saudara kita yang sedang berjuang mati-matian untuk memperjuangkan akidahnya, sekaligus melawan tanda-tanda kiamat, yaitu akan berperang dengan Yahudi. Semoga kita bisa merasakan pahala yang diberikan kepada mereka di yaumil qiyamah. Yang terakhir hamba Allah, marilah kita bahu-membahu bersatu untuk terus berada dalam Islam, agama yang mulia, karena sesuai dengan perintah Allah, waqtasimu bihablillah, bersatulah kamu dalam Islam, wala tafarraqu, jangan pernah berpecah belah. Dalam hadis yang lain riwayat Abu Ya'la, Nabi Muhammad pernah berkata, al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu, at-taqwa hahuna. Artinya, takwa, indikator takwa adalah orang-orang yang tidak berpecah belah. Dengan konsep apa mereka berpecah belah? Hadirnya saling mendalimi, hadirnya penghinaan terhadap keluarga saudara yang lain, sehingga akan memicu terjadinya perpecahan. Kalau perpecahan terwujud karena kita mendalimi dan menganiaya orang lain, kawan yang seiman seagama, apa kata Rasul? Maka jangan harap orang tersebut ada takwa dalam hatinya, karena sejatinya takwa adalah orang yang bersatu, berpadu, berjalan seirama dalam konteks Islam, agama yang mulia. Semoga nasihat singkat ini bermanfaat bagi pribadi kami dan umumnya kepada jamaah sekalian. Mari kita tadahkan tangan di setiap waktu untuk mendoakan semua keluarga saudara kita, terutama yang seiman dan seakidah, untuk diberikan kekuatan melewati semua tantangan dalam kehidupan mereka. Mudah-mudahan doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.